Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada perkuliahan fisika dasar kita untuk membahas tentang potensial listrik. Ini adalah pertemuan untuk minggu keempat ya. Jadi secara umum kita lihat bahwa medan gaya Coulomb itu memiliki kemiripan dengan medan gaya gravitasi, di mana bentuk gayanya itu sendiri adalah F sebanding dengan 1/R². Ya. Coba kita perhatikan bahwa sebagaimana halnya medan gravitasi, medan gaya Coulomb juga merupakan medan gaya yang bersifat konservatif, ya. Maksudnya adalah yang dalam hal ini yang perlu dilihat adalah posisi, bukan bagaimana proses perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, tetapi posisi akhir dan posisi awalnya yang perlu diperhatikan. Itulah yang dimaksud dengan medan gaya konservatif. Nah, gerak partikel bermuatan Q dalam ruang bermedan listrik dapat dianalogikan dengan gerak partikel bermassa M dalam ruang bermedan gravitasi. Jadi, muatan Q dalam medan listrik dapat dianalogikan dengan massa dalam ruang medan gravitasi. Ya. Nah, coba kita perhatikan bahwa ini adalah muatan Q, ini adalah muatan Q kecil, maka yang berpengaruh adalah posisi R. Nah, karena posisi R ini atau gaya yang terjadi pada peristiwa gaya Coulomb ini adalah konservatif, maka dapat didefinisikan suatu besaran baru, yaitu besaran potensial. Ya. Maka berkaitan dengan medan listrik kita sebut fungsi potensial tersebut sebagai potensial listrik, ya, potensial listrik yang kita sebut sebagai V. Nah, nanti potensial listrik ini karena dia bergantung pada jarak, maka VR yang kalau misal kita definisikan lain, karena ini adalah muatan Q, maka perkalian antara Q dengan potensial listrik, maka itu akan menghasilkan energi potensial. Ya, energi potensial. Jadi muatan dikalikan potensial listrik itu akan menjadi energi potensial listrik. Nah, untuk memahami makna atau berkaitan dengan potensial listrik, kita definisikan dulu sebagai energi potensial listrik, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yang kita sebut sebagai usaha, ya. Usaha untuk memindahkan suatu muatan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam pengaruh medan listrik. Berarti ini adalah usaha listrik, ya. Nah, atau usaha Coulomb. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya secara umum sebenarnya kita perhatikan bahwa misalnya ada benda bermuatan Q di titik A sampai ke titik B, maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan dari titik A ke titik B itu adalah integral, ya, integral dari A sampai B, di mana interaksi gaya Coulomb yang terjadi dari titik A sampai ke titik B, ya, bagian per bagian, di mana ds ini itu adalah perubahan R dr, ya, kali arahnya dari A ke B, arah dari berarti kita sebut sebagai gaya normal, ya, gaya normal itu. Nah, ini adalah akan sebanding dengan
perubahan energi potensial listrik, di mana energi potensial listrik juga bergantung pada posisi. Jadi usaha yang dibutuhkan dari A memindahkan dari A sampai B itu adalah perubahan energi potensial. Jadi energi potensial di A dan dibandingkan terhadap energi potensial di B atau sebaliknya. Ya. Kalau dari A ke B berarti energi potensial B dikurangi energi potensial A. Ya, dari UB dikurangi UA. Itu ya. Nah, satuan energi potensial ini dia adalah joule. Nah, kalau potensial listrik nanti ada satuannya lagi, yaitu joule per coulomb. Beda energi potensial antara dua buah titik sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda melawan medan gaya tersebut. Jadi, misal ya, medan gayanya itu ke arah B. Maaf, keluar ya. Ini adalah muatan positif. Dia keluar. Maka, perpindahan dari titik I atau di titik A berpindah gitu ya, sebesar ds, kecil berpindah sampai ke titik B final ya, inisial ke finalnya di B, maka perbedaan energi potensialnya adalah energi potensial B dikurangi energi potensial A. Oke. Karena medan gayanya itu searah dengan gerakannya ya ke sini, berarti dia tidak melawan medan gaya tetapi seiring dengan medan gaya. Oleh sebab itu, maka usahanya adalah minus. Kenapa? Karena usaha yang dari titik A ke titik B itu berarti boleh dikatakan searah ya medan gaya. Maka kalau searah medan gaya, maka besar usahanya negatif. Besar usahanya negatif, maka itu sama dengan minus integral A sampai B Fs didotkan F didotkan dengan ds. Oke. Energi potensial listriknya, perbedaan energi potensial listriknya sama dengan minus Q ya, minus Q. Sebenarnya dia adalah Q ya, cuma ini di sininya harusnya minus E, di sini minus E. Jadi minusnya bisa pindah ke depan ke sini. Ya, jadi minus Q ya, dikalikan dengan integral A sampai B E dot ds. Oke, karena E dot ds itu itu dapat dianggap sebagai potensial listrik, maka kita sebut dia adalah ya, jadi integral E dot ds itu adalah potensial listrik, maka potensial listrik itu adalah energi potensial listrik dibagi muatannya. Maka kita dapatkan ini adalah potensial listrik di titik B, yaitu energi potensial listrik di B dibagi muatan dikurangi potensial listrik di titik A, yaitu energi potensial listrik dibagi muatannya. Jadi ada perbedaan definisi ya berkaitan dengan energi potensial listrik dengan potensial listrik sendiri. Jadi kalau energi potensial listrik itu menggambarkan energi, sedangkan potensial listrik itu adalah menggambarkan energi permuatan, persatuan muatan. Ya, jadi kalau potensial listrik kita definisikan sebagai energi persatuan muatan. Oke. Nah, satuan dari potensial listrik adalah joule per coulomb atau volt atau N kali coulomb kali meter, Newton kali coulomb kali meter. Nah,
Beda potensial listrik antara dua titik dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan, ingat ya, melawan medan gaya Coulomb dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi dari titik A ke titik B itu adalah minus potensial listrik antara titik B dengan titik A itu sama dengan minus integral A sampai B E dot ds. Nah, kalau kita perhatikan, ya, coba kita perhatikan medan listrik di E itu sebanding dengan satu Ki besar ya, per R kuadrat atau sama dengan minus Ki integral RA sampai ke RB 1 per R kuadrat. R topi berarti ini adalah arah radial ya. Arah normalnya itu adalah radial. Kenapa? Karena satu muatan titik Ki dia akan memancarkan ke titik segala arah ya, medan listriknya. Dan arah vektornya itu adalah arah normal vektornya. Arah vektornya adalah radial. Keluar dari muatannya. Itu ya. Sehingga kalau kita integralkan ya, didotkan terhadap dr R topi didotkan R topi hasilnya 1 karena dia searah ya. Hasilnya integral ini menghasilkan sama dengan yang tadinya minus, ini sekarang jadi plus karena integral 1 per R kuadrat itu sama dengan minus 1 per R ya. Ini nih ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, uraikan menjadi K kali Ki muatan konstanta dikalikan muatan konstanta Coulomb ya. Kalikan dengan 1 per RB minus 1 per RA ya. Jadi kita dapatkan beda potensial di B dikurangi potensial di A itu sama dengan konstanta kali Ki muatan dikalikan dengan 1 per RB minus 1 per RA ya. Nah, jika misalnya kita ambil acuan bahwa titik akhir atau titik B itu sama dengan tak berhingga dengan potensial di titik tersebut adalah 0, maka VB kalau kita masukkan tak berhingga, maka kaki 1 per tak berhingga itu hasilnya 0. Jadi 0 dikurangi VA sama dengan Ki per R sama dengan Ki 0 yang ini dikurangi 1 per RA. Maka hasilnya sama dengan minus Ki per RA. Dengan demikian, potensial di A, ini minusnya hilang, coret, itu sama dengan Ki per RA. Jadi kalau misalnya kita punya ini adalah muatan titik Ki, kemudian kita hitung potensial di titik A ini, maka potensial di A itu sebanding dengan Ki per RA dengan konstanta K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 9 ya. Berarti ini meter per Newton meter per Coulomb satuannya. Jadi anggaplah misalnya ini adalah muatan titik, makin dekat jari-jarinya maka potensial listriknya makin tinggi. Potensial ya, bukan energi potensial, tapi potensial listriknya makin tinggi. Gitu. Sedangkan kalau jari-jarinya makin menjauh, jarak antara muatan dengan titik B misalnya menjauh terus, maka potensialnya makin rendah. Gitu. Dan perbedaan energinya itu kita sebut sebagai perbedaan energi potensial. Gitu ya. Nah, kalau analogi dalam medan listrik,
itu dalam tanda kutip jadi dari titik A ini ke titik B. Energi potensial di A itu sebanding dengan energi potensial di titik yang tinggi. Sedangkan energi potensial di sini ini adalah energi potensial ketika di titik B. Itu yang energi potensialnya rendah. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan potensial listrik. Jadi, besaran potensial listrik di suatu tempat hanya mempunyai makna jika dibandingkan dengan potensial di tempat lain. Kalau tidak ada pembandingnya, berarti tidak bermakna fisis sama sekali. Jadi kalau bermakna fisisnya gimana? Dia pembanding, jadi memiliki makna dia jika dibandingkan dengan potensial di tempat lain. Nah, jadi yang memiliki makna fisis adalah beda potensial. Jadi maksud dari makna fisis itu adalah istilahnya adalah gambaran kondisi dari muatannya, misal muatannya berapa, misal gitu ya, atau jaraknya berapa gitu. Nah itu, jadi itu beda potensial itulah yang menggambarkan makna fisis. Beda potensial listrik antara dua buah titik. Nah, yang ketiga ya, beda potensial listrik antara dua buah titik merupakan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lainnya melawan medan gaya kolom dari titik acuan ke titik tersebut ya, ke titik lainnya ya. Jadi misalnya ada dua buah muatan Q1 Q2 ini titiknya, maka jadi segala usaha dari satu titik A sampai ke titik B ini itu dihitung gitu ya. Karena konservatif, cara menghitungnya gimana? Ya menghitungnya dari titik awal dan titik akhirnya saja gitu. Nah, potensial listrik di suatu titik sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari titik acuan, biasanya titik yang sangat tak berhingga dengan potensial juga 0. Jadi R-nya tak berhingga dan potensialnya 0. Ke titik yang dimaksud, misalnya titik A ini atau titik B ini. Gitu. Nah, jika terdapat beberapa muatan listrik, maka potensial listrik total di suatu tempat dapat diperoleh dengan menggunakan prinsip superposisi. Atau dengan kata lain adalah prinsip penjumlahan potensial listrik yang disebabkan oleh masing-masing muatan titik. Jadi kalau kita melihat ada beberapa muatan Q1, Q2, Q3, dan Q4 berkontribusi pada suatu titik di A, maka potensial listrik di titik A ini adalah potensial listrik dari titik A oleh muatan 1, potensial listrik di titik A oleh muatan 2, potensial listrik di titik A oleh muatan 3, potensial listrik titik A oleh muatan 4, dan seterusnya, atau konstanta K kali Q1 per R di titik A terhadap muatan 1. Jadi beda-beda jarak masing-masing ya, tergantung jarak dari titik A ke titik Q1, A terhadap ke titik kedua, A terhadap ke titik ketiga, dan seterusnya. Atau ini adalah konstanta K, ini coret berarti nggak usah ada lagi. Konstanta K dikalikan jumlah dari muatan titiknya dibagi jarak dari titik A ke muatan titik tersebut, mulai dari 1 sampai ke N. Bisa jadi muatannya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Ya. Dengan asumsi potensial listrik di titik tak berhingga itu sama dengan 0. Jadi R tak berhingga sama dengan 0. Contoh, misalnya tentukan potensial listrik di titik A dan titik B akibat kedua muatan. Maka dari titik A, misalnya titik A, berarti titik A itu disebabkan oleh dua, potensial oleh muatan pertama dan potensial oleh muatan kedua. Di titik B juga sama, potensial oleh muatan satu dan potensial oleh muatan kedua. Jadi masing-masing jaraknya beda. Kemudian tentukan energi potensial sistem 3 muatan berikut. Jika misalnya Q1-nya plus Q, Q2-nya adalah minus 4Q, dan Q3-nya adalah plus 2Q. Dengan jarak D masing-masing adalah 12 cm. Oke. Jadi pertama adalah simpan muatan Q di titik ini. Ya, nanti itu kan tidak butuh energi. Kenapa? Karena belum ada muatan yang lain. Hanya muatan Q1. Baru setelah itu muatan dari luar pindahkan ke titik Q2. Berarti baru setelah itu ada perbedaan energi potensial antara titik tak berhingga ke titik Q2. Berarti itu ada energi potensial yang diperlukan. Baru setelah itu, berarti interaksinya adalah muatan Q1 dengan Q2. Baru setelah itu, kita simpan muatan dari titik tak berhingga ke titik Q3. Berarti energi potensial yang diperlukan adalah interaksi antara muatan Q1 dengan Q3 dan energi potensial dari Q2 ke titik Q3. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu, atau contoh soal yang pertama. Potensial listrik di titik A. Ya, maka potensial di titik A sebanding dengan K kali muatan Q1 dibagi RA1 ditambah K dikalikan Q2 per RA2, maka masukkan K sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 0,2 meter. Ya, coba perhatikan ini. Dari titik A ke muatan 1 itu adalah 0,2 meter. Dari titik A ke titik muatan 2 itu adalah ini 0,2 ditambah 0,4. Jadi di sini adalah K kali 8 kali 10 pangkat minus 9 kolom per 0,2 meter ditambah minus 8 kali 10 pangkat minus 9 per 0,6. 0,6 itu adalah 0,2 tambah 0,4. Hasilnya adalah, ingat, K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat minus 9. Plus 9. Ya. Jadi ini kalikan, nanti ini habis, ini habis juga. Ya, 9 kali 8, ini adalah 72. Dibagi 0,2 dikurangi 72 per 0,6. Hasilnya adalah 200, kira-kira sekitar 240 volt. Ya. Nah, sedangkan yang ini, yang potensial di titik B, berarti adalah potensial di titik B sama dengan K muatan 1 dibagi jarak antara titik B ke muatan 1. Yaitu 0,4 meter. Dari titik B ke titik muatan kedua sama, dia 0,4 meter. Perhatikan bahwa ini juga nilainya sama, cuma beda minus. Ini pembaginya sama 0,4, jadi hasilnya habis 0 kali K. Ya, dia adalah 0 volt gitu. Oke.
Sekarang berarti energi total yang diperlukan. Energi yang diperlukan untuk muatan kedua pindah ke titiknya berinteraksi dengan muatan satu, yaitu Q2 dikalikan potensial listrik oleh muatan 1 di posisi muatan 2. Oke, berarti K kali Q1 kali Q2 dibagi R12. Sekarang ini adalah muatan Q3, masukkan ke potensial di titik Q3 akibat Q1. Ya, jadi ini. Jadi Q1 dengan Q3 di sini. Oke, hasilnya adalah K kali Q1 kali Q3 dibagi R13. Oke. Kemudian, nah, selain itu juga Q3 itu berinteraksi dengan muatan kedua. Maka dia harus menghitung Q3 kalikan dengan potensial di posisi Q3 akibat Q2. Maka Q2 kali Q3 per R23. Nah, R12 dengan R13 dan R23 itu nilainya sama sebesar jari-jari. Kisinya ya. D. Ini kan segitiga sama sisi. K besarnya D, D dan D. Perbedaannya ada di muatan. Q1 adalah Q, Q2 itu Q1 sama dengan Q, Q2 itu sama dengan minus 4Q, Q3 itu sama dengan 2Q. Tinggal kalikan aja. Q kali minus 4Q, jadi minus 4Q kuadrat ditambah Q kali 2Q, maka jadi 2Q kuadrat. Minus 4Q dikalikan dengan 2Q menjadi minus 8Q kuadrat ya, dibagi D. Masing-masing dibagi D, masukkan ke dalam persamaan, hasilnya adalah ini coret sisa 2, ini jadi minus 10Q kuadrat dibagi D kali K. Maaf, ini harusnya ada konstanta K ya. Dan Q-nya adalah 150 nanocoulomb. Jadi coba kita hitung ulang. Jadi minus 10 K Q kuadrat per D. D-nya adalah 12 cm. Berarti sama dengan minus 10 kali 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 150 kali 10 pangkat minus 9 dikuadratkan dibagi 12 cm, berarti 0,12. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini. Sebenarnya bisa dikoreksi lagi ya, tapi dihitung ulang aja bagian ini. Enggak, ini kayaknya sepertinya ini salah. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, setelah kita coba mempelajari bagaimana cara menghitung energi potensial listrik dan energi potensial listrik, maka posisi dalam ruang kita bisa cari namanya permukaan ekuipotensial, yaitu posisi dalam ruang di mana dia mempunyai nilai potensial yang sama.
nilai potensial listrik ya. Dan kita sebut sebagai dia akan membentuk suatu permukaan ekuipotensial kalau misalnya 3 dimensi, misalnya adalah kulit bola gitu ya, muatan titik atau garis ekuipotensial kalau misalnya permukaannya adalah plat 2 dimensi misalnya. Misal muatan titik dalam ruang, yaitu dia akan membentuk bola. Sedangkan kalau bidang dia akan membentuk berupa muatan titik dalam bidang 2 dimensi, dia akan membentuk berupa lingkaran. Kalau misalnya dalam bidangnya itu adalah plat, muatan yang banyak, dia akan membentuk garis ekuipotensial yang lurus. Akan mirip dengan plat juga ya. Oke, hubungan potensial listrik dengan medan listrik. Jadi jika diketahui medan listrik E, maka potensial listrik dapat diperoleh dengan mengingat pengertian energi potensial listrik ya, yang sebelumnya kita bahas bahwa potensial listrik di B dikurangi potensial listrik di A itu adalah minus dari integral posisi A dikurangi B, posisi A integral dari A sampai B dikalikan dengan energi medan listrik didotkan dengan ds ya, atau dengan kata lain bahwa jika medan listrik yang konstan dan berarah searah ds, maka akan diperoleh bahwa beda potensial itu antara titik B dengan titik A itu sama dengan minus medan listrik dikalikan perubahan posisi dari A ke B, atau medan listrik itu sebanding dengan minus beda potensial dibagi jarak ya, posisi dari B ke A, posisi B dikurangi posisi A gitu. Oke. Jika misalnya dua keping logam bermuatan masing-masing mempunyai rapat muatan plus sigma, yang ini rapat muatannya, yang satu lagi minus sigma. Berapakah beda potensial antara kedua keping jika jarak kedua keping tersebut adalah D? Oke. Maka coba kita perhatikan medan listrik yang terbentuk di antara dua keping ini adalah sebesar, jadi medan listrik dekat permukaan itu sebesar ini, sigma per 2 epsilon 0, sigma per 2 epsilon 0 arahnya adalah arah normal bidang ya. Medan listrik di daerah 1 dan daerah 3 coba kita perhatikan. Yang satu ke arah sini, yang satu ke arah sini. Maaf. Ya. Sorry. Coba kita lihat di arah 3 dulu ya. Di arah 1 dan arah 3 kan prinsipnya sama. Medan listrik dari keping ini itu akan besarnya sama di setiap titik. Kenapa? Karena dia arahnya mendatar ya. Keluar semua dari misalnya ini karena muatan positif, E positif di daerah sini, sedangkan E negatif ke arah sini, E negatif ya, dan dasarnya sama. Jadi E di titik 3 itu sama dengan di E1 itu sama dengan muatan medan listrik positif, berarti sigma per 2 epsilon 0 arahnya itu ke I topi ditambah minus sigma per 2 epsilon 0 arahnya sigma juga sama, arahnya adalah minus I topi, hasilnya sama dengan 0. Sedangkan di daerah 2 itu karena di sini besar medan listrik karena muatan positif ini ke arah kanan, dan
karena ini berarti adalah E positif, sedangkan dari muatan negatif ke arah yang sama ini adalah E negatif. Jadi E2 itu sebanding dengan sigma per 2 epsilon 0 arah I topi tambah sigma per 2 epsilon 0 epsilon 0 I topi juga sama dengan sigma per epsilon 0 arahnya I topi. Ya, ini adalah medan listrik di daerah 2, ini adalah medan listrik di daerah 1 dan 3. Karena medan listriknya itu sebesar sigma per epsilon 0 arah I topi, maka potensial listriknya itu adalah medan listrik kali D. Jadi sama dengan medan listrik kali D. Dan listrik ini karena dia harusnya kan E dot kali ds ya. Vektor E didotkan dengan vektor ds. Karena E dan ds-nya sejajar ya, maka ini menjadi E kali ds. ds-nya sendiri adalah delta S, delta S. Maka delta S-nya sendiri adalah jarak antara keping D. Maka hasilnya adalah ya sigma beda potensial di titik D itu sama dengan minus sigma D per epsilon 0. Jadi beda potensialnya adalah sigma D per epsilon 0. Beda potensial aja ini maksudnya. Ya. Ini titik D dikurangi potensial listrik di titik 0. Itu sama dengan minus sigma D per epsilon 0. Ya, kita cari yang komponen positifnya saja. Jadi beda potensial itu adalah sigma D per epsilon 0. Minus sigma D per epsilon 0 juga boleh sebenarnya, cuma lihat cara pandangnya saja. Oke. Itu coba kita lihat. Kemudian kalau misalnya potensial listrik akibat dipol listrik. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk potensial listrik akibat dipol listrik itu pertama kita menghitung potensial listrik titik P itu adalah sebagai gabungan dari atau superposisi dari potensial listrik karena muatan positif dan potensial listrik karena muatan negatif. Maka kita coba perhatikan, itu sama dengan K, konstanta K sama dikalikan dengan konstanta muatan positif dibagi jarak dari titik P ke muatan positif ditambah muatan positif muatan negatif dibagi jarak dari muatan negatif. Karena Q dan ini muatannya sama, Q beda tanda saja, maka ini bisa disederhanakan menjadi sebenarnya gini, 1 per R positif dikurangi 1 per R negatif. Q-nya keluar saja, Q-nya keluar. Jadi K kali Q. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi ya, disamain, dikalikan dengan yang ini dikalikan dengan R minus, berarti R minus dibagi R plus dikalikan dengan R minus di minus R plus dibagi R plus dikalikan R minus tutup kurung. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Yang bentuk ini hasilnya sama dengan ini. Oke ya. Oke. Nah, dengan pendekatan ya, dengan pendekatan bahwa R-nya itu sangat besar dibandingkan dengan jarak antar muatan ini. Jadi jarak dari dipol ke titik P itu sangat jauh sekali dibandingkan jarak antara muatan positif dengan negatif atau D, maka R lebih besar dari D.
ya, maka R negatif dan R positif nilainya akan sebanding, ya, sebanding dengan R. Tetapi R negatif dikurangi R positif, jadi R yang dari muatan negatif ke R positif itu adalah selisihnya itu kira-kira ini, ya, selisihnya itu kira-kira ini yang besarnya sebanding dengan D cos theta, ya, besarnya sebanding dengan D cos theta. Hasil akhirnya adalah potensial listrik di titik P itu sebanding dengan K kosanta kali muatan dikalikan D cos theta per R kuadrat. Nah, Q dengan D ini disebut sebagai momen dipol. Ya. Titik P ini atau momen dipol diartikan sebagai muatan kali jarak. Maka potensial listrik itu sebanding dengan konstanta K dikalikan P cos theta dikalikan R kuadrat. Ya. Nah, bagaimana kalau tetanya 0? Maka ini adalah potensial listrik di titik P itu sebanding dengan K kali P per R kuadrat. Sedangkan kalau tetanya 90 derajat, maka potensial di titik P tersebut sama dengan K, ya, sama dengan 0. Kenapa? Cos 90 derajat kan sama dengan 0. Sedangkan kalau 180 derajat berarti cos 180 derajat itu adalah minus 1. Jadi minus K kali P per R kuadrat gitu. Nah, coba kita perhatikan sekarang bagaimana potensial listrik akibat distribusi muatan. Ya, potensial listrik akibat distribusi muatan. Jadi kita bisa lihat bahwa distribusi muatan itu dapat dianggap sebagai muatan kontinu. Ya, dipandang sebagai kumpulan-kumpulan muatan titik yang sangat banyak dan masing-masingnya disebut sebagai elemen muatan. Jadi ini adalah potensial listrik di titik A karena muatan 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, dapat kita gambarkan sebagai distribusi kontinu, ya, di mana potensial listrik oleh muatan kontinu sebanding dengan K integral dari dq per R. Jadi integral terhadap seluruh muatannya terhadap jarak masing-masing dari muatan tersebut, ya. Jika kita lihat misalnya muatan karena potensial listrik karena medan terdistribusi muatan, potensial listrik karena distribusi muatan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, ya. Coba kita perhatikan. Misalnya ini, berapakah potensial listrik di titik P jika batang mempunyai rapat muatan persatuan panjang lambda, ya. Misalnya dari L per 2 sampai panjangnya L berarti, ya. Berarti di sini minus L per 2, ini adalah L per 2. Maka kita lihat bahwa elemen muatannya itu adalah lambda dx. Di sini adalah elemen muatannya sebagai lambda dx. Kemudian dari posisi ini adalah posisi muatannya adalah x. Sehingga R sendiri, jarak dari muatan ke titik P itu sama dengan akar dari D kuadrat plus X kuadrat. Sehingga potensial listrik di titik P akibat elemen muatan Q itu adalah sama dengan K dQ per R, ya, atau K lambda dx per akar dari D kuadrat plus X kuadrat. Nah, karena kita lihat bahwa muatan itu dari minus L per 2,
sampai L per 2, maka potensial listrik di titik P kita hitung berdasarkan integral dari setiap titik tersebut, titik muatannya. Atau dV-nya sendiri sama dengan K lambda dx per akar d kuadrat plus x kuadrat. Bentuknya seperti ini. Ya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Nah, silahkan, karena ini sudah kita pelajari di kalkulus, pengantar fisika matematik ya. Kemudian di Pismat juga, di Pismat 1 juga ada, silahkan dikerjakan ya. Anggaplah misalnya x-nya nanti tak berhingga misalnya. Bagaimana ya? Kalau misalnya dari L minus L per 2 sampai L per 2 gimana? Ya sih, mohon dikerjakan. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa medan listrik itu sebanding dengan minus beda potensial dibagi jarak. Atau kalau misalnya medan listrik ya, itu sebanding dengan perubahan potensial per posisi per ds. Atau kalau misalnya dalam 3 dimensi berarti medan listrik pada arah x itu adalah perubahan minus dV per dx. Medan listrik y arah y itu sama dengan minus dV per dy, dan medan listrik pada arah z itu sama dengan minus dV per dz. Ya, maka medan listrik arah dalam 3 dimensinya adalah E sama dengan vektor E. Vektor E sama dengan medan listrik arah X ditambah medan listrik arah Y ditambah medan listrik arah Z dengan masing-masing komponen satuannya. I, C, dan K. Nah, jika misalnya bentuknya seperti ini, potensial listrik di titik X, Y, dan Z, X, Y, dan Z sama dengan kaki per akar dari X minus X0 kuadrat ditambah Y minus Y0 kuadrat tambah Z minus Z0 kuadrat. Ya, tentukan medan listrik arah X, Y, dan Z. Ya, caranya adalah EX sama dengan minus dV per dx. Ya, kita turunkan, hasilnya dia adalah kaki per X tambah X0 minus X0 kuadrat tambah Y minus Y0 kuadrat tambah Z minus Z0 kuadrat. Itu ya. Bentar. Turun. Oke, nanti kita cari turunan ya. Oh ya, ini arah X, hasilnya medan listrik pada arah X hasilnya ini, kemudian arah Y dan arah Z. Kita dapatkan bahwa medan listrik itu sebanding dengan medan listrik total ya, arah X, arah Y, dan arah Z digabungkan, hasilnya adalah sama dengan kaki X minus X0 arah I, Y minus Y0 arah Z ditambah Z minus Z0 arah K, dan ini sebanding dengan maaf, ini ada koreksi, ini bukan Y tapi X, ini X, sebanding dengan mirip dengan sama dengan kaki per R kuadrat kali R topi gitu.
Oke. Kemudian coba kita perhatikan potensial listrik untuk konduktor bermuatan. Medan listrik di dalam konduktor dalam keadaan elektrostatik, kesetimbangan elektrostatik itu akan sama dengan 0. Dan muatan akan seluruhnya itu berada pada permukaan konduktor, ya. Jadi muatan pada konduktor akan terdistribusi di permukaan. Sehingga jadi karena dia berada di dalam permukaan, ya, muatan positif atau muatan negatif, sehingga di titik tengah atau di titik manapun di dalam bola konduktor medan listriknya sama dengan 0. Kenapa? Karena masing-masing dari komponennya itu kan saling meniadakan. Karena medan listriknya sama dengan 0 di bagian dalam konduktor, maka beda potensial antara dua titik di dalam konduktor itu akan sama dengan 0. Atau potensial listriknya itu akan tentu konstan. Ya, potensial listrik di dalam konduktor itu akan konstan. Nah, karena dia medan listriknya sama dengan 0 atau potensialnya konstan, maka medan listriknya itu akan mengarah ke luar secara keseluruhan, ya, dan tegak lurus permukaannya. Dan dapat dianggap bahwa bola konduktor ini dapat dianggap sebagai muatan titik. Ya, dapat dianggap atau diasumsikan sebagai muatan titik. Walaupun sebenarnya dia adalah bola konduktor gitu ya, tapi muatannya hanya ada di seluruh permukaan dan potensial di dalamnya atau medan listriknya 0. Medan listriknya 0 dan potensialnya konstan. Oke. Ternyata dalam sistem elektrostatik dia juga memiliki kekekalan energi, bahwa karena medan gaya elektrostatik bersifat konservatif, ya, yaitu adanya fungsi energi potensial, usaha oleh medan gaya sama dengan perubahan energi potensialnya, ya. Jadi kalau perubahan energi potensialnya positif, maka usahanya juga perubahan usahanya atau usahanya positif, ya. Selain itu juga berdasarkan teorema usaha dan energi, usaha sama dengan perubahan energi kinetik, atau usaha dari A ke titik B itu sama dengan energi kinetik di titik B dikurangi energi kinetik A, atau minus energi potensial B ditambah energi potensial A, ya. Sehingga secara umum dia tetap mengalami kekekalan energi. Energi kinetik di A ditambah energi potensial di titik A itu sama dengan energi potensial di titik B ditambah energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B, ya. Oke, sebagai contoh, elektron bergerak di antara dua keping yang terpisah pada jarak D. Potensial masing-masing keping adalah 0 dan plus 20 volt. Jika elektron dilepaskan dari keadaan diam di permukaan keping yang kiri atau keping 1, berapakah laju saat mencapai keping bagian kanan? Jadi, kita perhatikan prinsip kekekalan energinya. Berarti energi kinetik di bagian awal itu 0, bagian ini adalah 0. Kemudian keping di bagian energi kinetik di bagian kiri itu adalah energi kinetik di bagian kiri itu sebanding dengan setengah mv ke A kuadrat atau sama dengan
energi potensial di bagian kiri dikurangi energi potensial di bagian kanan. Atau muatan elektronnya dikalikan dengan potensial sebelah kiri dikurangi potensial sebelah kanan. Ya. Oke, coba kita perhatikan. 2 kali elektron, ya 2 kali minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kali minus 20. Minus kali minus plus dibagi massa elektron. Jadi kecepatannya itu adalah ini ya. Kecepatannya itu sama dengan 2-nya pindah ke sini. 2 muatan elektron dikali perbedaan tegangan kiri dan kanan dibagi massa elektron. Hasilnya adalah kecepatan akhirnya sebesar 2,6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Udah kecepatan yang sangat tinggi ya. Si elektron akan cepat menumbuk. Pada kondisi vakum, kecepatannya akan sebesar 2,6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Pada kondisi tidak vakum mungkin udara atau yang lainnya akan mengabsorpsi elektronnya gitu ya. Tapi pada saat vakum dia akan mengikuti prinsip kekekalan energi. Oke ya. Silahkan latihan soal sebagai bukti kehadiran untuk minggu ini. Kerjakan sesuai dengan kemampuan sebagai bukti kehadiran. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah soal nomor 3 dan nomor 4. Dan ini adalah soal nomor 5. Oke, sekian kuliah kita hari ini, minggu ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.